Berbahagialah setiap kita yang memegang peringatan-peringatan Tuhan dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua dalam ibadah penutupan minggu pada bulan ini dalam versi KPI yang kita lakukan, karena minggu depan kita akan masuk dalam bulan budaya bahasa. Dalam tema hari ini sesuai 1 Petrus 1 ayat 3:12, hiduplah dalam pengharapan iman dan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya jikalau kita pernah buat salah yang sangat fatal, tapi kita diberi kesempatan kedua untuk jadi orang baik? Kira-kira apa yang akan kita buat kalau ada kesempatan kedua? Kita buat kejahatan, buat suatu dosa yang besar, tetapi kita dapat kesempatan kedua jadi orang baik. Idem dengan khotbah minggu lalu. Pasti kita akan mempergunakan kesempatan itu untuk memperbaharui diri, untuk hidup dalam iman yang benar, untuk mengasihi dengan cara yang benar. Dan hari ini kita lihat, minggu lalu bicara soal bagaimana Petrus, seorang penyangkal Yesus, murid yang ternyata tidak mampu menepati janji dan juga menyangkut loyalitas kepada Tuhan, ternyata tidak bisa diandalkan. Karena dia mengaku bahkan dia bukan sekadar menyangkal Yesus, dia mengutuk Yesus. Tetapi dalam kondisi demikian, Yesus datang dan memberikan pemulihan, menyatakan pemulihan atau memberikan the second chance, kesempatan kedua bagi Petrus untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan pertanyaan selama 3 kali, sebanyak 3 kali maksud saya. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Dari sini Petrus bangkit menjadi seorang rasul yang hebat luar biasa. Karena itu hari ini kita lihat, minggu ini tepatnya, bagaimana Petrus yang telah ditolong oleh Tuhan menjadi rasul yang hebat dan menulis surat yang sangat luar biasa. Walaupun dia tuh mantan nelayan, tapi dia punya surat yang ditulis ini dahsyat luar biasa. Dia tulis kepada jemaat di Asia Kecil yang lagi dianiaya oleh Kaisar Nero yang mau membunuh mati mereka semua. Dalam konteks seperti itu, jemaat yang bergumul seperti itu, dan Petrus yang pernah mengalami kekuatan dahsyatnya kasih sayang Tuhan, dia menulis surat dengan perikop yang dipakai oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, pengharapan iman dan kasih. Karena Petrus percaya bahwa ketika Yesus memberikan dia kesempatan kedua, hidup tidak akan sama lagi seperti dulu. Amin. Kalau Yesus memberi kesempatan kedua bagi saudara dan saya menjalani kehidupan ini, hidup tidak akan sama lagi seperti dulu. Godaan itu masih ada, yes. Nikmatnya dunia masih menarik kita, yes, benar. Tetapi dia tidak akan mengikat kita, karena kasih dan kuasa Kristus mengikat kita dalam pengharapan iman dan kasih. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang terkasih dalam Yesus, saya membagi bacaan yang cukup singkat pagi ini dari catatan leksionari atau kalender bacaan Majelis Sinode 1 Petrus 1 3:12. Saya membaginya yang pertama ayat 3 sampai 5. Karena begitu bersyukurnya Petrus akan kasih Kristus yang tidak membuang dia dalam kegagalannya yang fatal karena menyangkal Yesus, bahkan mengutuk Yesus. Petrus menjadi pribadi yang hebat. Itulah mengapa kepada jemaat di Asia Kecil dalam catatan 1 Petrus 1 3 sampai 12, dia memulai ayat ketiga dengan pujian yang dahsyat kepada Tuhan, yaitu terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus memulai suratnya dengan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Allah yang kami imani dalam Yesus Kristus. Orang yang rasa kasih sayang Tuhan, mulutnya akan lebih banyak ucap syukur. Tapi orang yang lebih banyak suka mengeluh, suka maki-maki, suka omong yang kotor saja, walaupun dia klaim diri Kristen, kayaknya ini orang tidak mengerti kasih Tuhan. Ini tidak mengerti ini. Walaupun dia aktivis pelayanan, waktu dia hamba Tuhan, walaupun dia aktivis dalam persekutuan doa,
Tapi kalau lebih banyak hanya mengeluh, tidak pernah ucap syukur, tidak pernah hitung kasih Tuhan, berarti dia kurang paham kasih Tuhan. Orang yang diliputi kasih Tuhan akan banyak mengucap syukur. Karena itu Petrus katakan, praise the Lord, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus. Saya tahu, kata Petrus, saya ini tidak pantas dikasihi, saya tidak pantas dipanggil lagi sebagai murid, tapi dia yang dahsyat, dia yang hebat, Yesus Kristus, Yehosua, Isa Al-Masih memberikan saya kesempatan. Kan itu hanya satu hal yang saya lakukan, pujilah namanya. Maka Bapak Mama kalau lihat ada anggota jemaat, teman-teman yang ini orang selalu bersuka cita dalam hidup, ini orang ada masalah banyak tapi selalu puji Tuhan, itu karena dia tahu dia hati, dia hidup milik Tuhan. Itu saja dia penjawaban. Kalau orang tidak tahu hatinya milik Tuhan, ditebus oleh darah Tuhan, maka tidak pernah ada ucapan syukur keluar dari bibir mulutnya. Ini baru ayat pertama loh, ayat ketiga. Sudah mengajari saudara dan saya, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus. Sekali lagi orang Kristen itu akan merasakan joy, sukacita, dan itu seperti rusa melompat-lompat di dalam hatinya. Makanya dia bicara, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, masih ayat 3-5. Dia bicara yang buat apa? Melahirkan kita kembali. Jadi Bapak Mama, agama termasuk Kristen dalam KTP kita, maaf, tidak menyelamatkan kita. Tetapi iman pada Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Kemarin waktu saya, tadi malam saya KKR pertama kali dibuat oleh Poltek, PMK Poltek, saya kaget begitu, hampir 1000 lebih orang. Waktu saya siap-siap khotbah, saya coba buka YouTube. Waktu makan siang saya lihat video dari mantan artis yang angkatannya Nia Daniati, tapi namanya Nur Afni Oktavia. Nur Afni Oktavia, saya lihat dalam videonya dia bersaksi soal dia yang melihat Yesus di Ka'bah waktu mau naik haji di sana. Roh Yesus ada bersama dia, dan karena itu dia menangis dan dia pulang, dia menjadi Kristen. Satu yang saya dapatkan di situ, dia bilang begini, tidak sekedar agama, tapi harus punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dong. Dan saya yakin ini tidak bicara agama, dan kita tidak boleh membenci agama orang lain, tapi kita harus punya hubungan dengan Yesus. Nur Afni menangis waktu dia menyaksikan video itu, dia menangis dan saya melihat Yesus di Ka'bah. Saya melihat Isa Al-Masih di sana. Karena itu hidup saya diubahkan. Nur Afni Oktavia akhirnya bertobat menjadi Kristen. Ini tidak bilang bahwa agama lain tidak benar, tidak boleh. Semua agama Tuhan pakai, tetapi Kristen mengajari kita ada kesempatan emas di mana saudara dan saya bisa berhubungan dengan Yesus, dan waktu itu kita merasakan born again, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, Roh Tuhan dari sorga. Lahir pertama itu seperti saya yang dibuat kaget oleh jemaat Betel yang sangat baik hati 14 Maret, itu lahir pertama. Tapi lahir kedua itu masing-masing punya waktu sendiri. Lahir pertama itu yang papa mama karena saling mengasihi, kadang justru saling mengasihi, kadang kecelakaan tapi kotong hadir. Benar atau benar? Tapi masalah karena mengasihi kok kecelakaan, Tuhan mau kotong ada di dunia. Jadi pegang untuk kotong semua lah begitu. Ya, saya perlu menjelaskan ini supaya jangan terjadi basa-basi. Ada kita yang lahir karena bapak mama kita saling cinta, tapi ada anak-anak dan mungkin kita lahir bapak mama kita tidak saling cinta, papanya hanya humbar nafsu. Terus kita lahir dia bangun lari, tetapi Tuhan mau kita lahir. Itu maksud saya. Jadi jelas ya, pemahaman kita harus jelas. Papa mungkin tidak mau saya lahir karena bapak keburu nafsu sama mama waktu itu yang cantik, aduhai 17 tahun, 18, 20 tahun. Tetapi Tuhan mau beta lahir ini dunia. Itu jelas ya, teologi kita jelas. Dalam kesalahan fatal seorang manusia sekalipun, papa dan mama kita atau orang-orang yang melahirkan kita dahulu, Tuhan tidak pernah buat salah. Catat baik-baik, Tuhan tidak pernah buat salah. Sekalipun ada orang tidak merancangkan kelahiran kita. Bahkan saya tadi sedikit, ada kita yang mau lahir tapi karena malu, orang tua muda waktu dulu berencana aborsi. Tapi Tuhan bilang lahir dia supaya kasih tunjuk itu bukan sekedar anakmu. Kau dan dia buat dosa, tapi Tuhan mau dia lahir untuk kasih tunjuk setiap orang berharga di mata Tuhan. Karena itu lahir pertama. Saya pikir saya jelaskan sampai depo akar supaya kita tidak salah tafsir. Kita yang lahir dari orang tua normal senang-senang dong.
Saya melayani Gemit 20 tahun dan saya banyak mendengar anak-anak yang nangis benar-benar ganteng, cantik, hebat, tapi merasa tidak pernah disayangi. Karena memang dia lahir dan orang tuanya tidak dia kenal. Ini kasihan, tapi saya mau kasih tahu berdasarkan firman Tuhan, Tuhan cinta kalian semua. Jadi kau berharga di mata Tuhan, titik. Dan jangan lagi dipertanyakan jenis apapun, lebih tepat bagaimanapun kamu dilahirkan, kau sangat berharga di mata Tuhan. Kembali dalam konteks lahir kembali. Itu lahir pertama ya Bapak Mama secara. Tapi Petrus bilang kalau Yesus Kristus ada dalam diri kita, kita akan diadakan kembali oleh apa? Oleh Tuhan Allah. Makanya jangan kaget orang yang suka minum mabok papok kobini 5 tahun lalu sekarang jadi orang yang paling baik di dalam gereja. Dulu tuh dia dengar lonceng gereja dia juga balik belakang ke ujung langit sana. Tapi sekarang gereja 5 menit belum mulai dia sudah duduk duluan. Kalau dia dengar lagu suaramu ku dengar. Soalnya ada orang pi omong sedih, air matanya jatuh, lahir kembali. Itu orang yang dulu kalau kita omong nama Tuhan, omong pelayanan ilfil banget kata anak muda. Tapi sekarang atas nama Tuhan, atas nama pelayanan dia tampil lebih dulu. Apa yang terjadi? Dia dilahirkan dari sorga kembali. Itu maksudnya. Oleh roh Tuhan, dilahirkan karena firman Tuhan, dilahirkan karena Tuhan berkasih karunia padanya. Dan saya dan kita percaya, semua kita yang hadir saat ini di dalam gedung kebaktian, ada di samping, ada di luar, sayang semua, percayalah, kita tidak datang ke sini sekadar rutinitas. Kita datang ke sini karena roh Tuhan panggil kita pagi ini. Roh Tuhan panggil kita pagi ini. Jadi jangan bilang, karena karmane kalau sendi pi gereja hari Minggu kayaknya sendi enak. Tidak. Bukan sekedar itu. Saya amini roh Tuhan yang memanggil Bapak Mama Basudara hari ini datang ke rumahnya. Karena kita dilahirkan kembali. Yang berikut masih 3-5 ya. Ada harapan tentang hidup kekal. Karena menurut Petrus dalam ayat yang keempat itu ada warisan kekal yang Tuhan kasih pada kita, yang tidak akan layu dan binasa, karena warisan itu datang dari Tuhan Yesus. Waktu mama saya belum meninggal karena diabetes, saya menjaga dia. Saya putar lagu lama, lagu Kristen yang dulu sekali. Saya tidak pernah rasa suka lagu itu, sebenarnya tidak terlalu interest karena saya lebih suka lagu-lagu sekuler, lagu-lagu barat yang hebat dulu sebelum Tuhan Yesus jamah hati begitu. Tapi waktu saya putar lagu itu, saya langsung rasa sebagaimana yang Petrus bilang. Ku dapat satu harta teramat mulia, tak ada lain permata sama dengan dia. Sudah ku jalan mencari, kesanalah dan kemari, tak ada lawan dia. Lagu itu berjudul Harta Itu Yesus. Saya tertegun waktu masih pegang-pegang pijat papa badan karena diabetes kan suka gatal badannya. Sambil saya pikir betul potong cari apa di dunia? Bukankah uang semua yang kita punyai akan lenyap seiring waktu? Tapi harta Yesus yang kekal akan ada waktu kita di dunia dan dibawa sampai kekekalan. Apa Mama datang hari ini karena kita tahu uang itu penting dan jangan munafik. Tolong jangan jadi Kristen yang munafik ya. Kita butuh uang, kita butuh materi, kita butuh kesehatan yang baik, kita butuh prestasi and prestige too. Tapi di atas segala-galanya we all know, kita semua tahu seperti rumput itu cepat layu dan kering. Kalau saya tarik lebih jauh, warisan yang kita kumpul banyak-banyak, kadang kotong belum mati, anak-anak sebab bakalai, beta dapat tanah yang itu. Yang sapi 3 ekor beda dapat, nih lu dapat DP ekor juga beda dapat di badan. Iya toh, benar atau benar? Nah, jawabnya betul, berarti sama dan benar. Tetapi kalau iman itu dalam hati, Yesus Kristus yang kekal akan dibawa sampai ketika kita bertemu dia muka dengan muka. Jadi saya pikir gereja tidak boleh mengajari orang menjadi munafik, apalagi dikotomi, jadi pisah. Oh, omong kalau di gereja omong rohani sah. Nanti di luar berkotong rohana dia. Sonde bisa. Harta itu penting, jabatan itu penting. Makanya kita anak-anak sekolah, namun tolong jangan titik di situ. Ada warisan kekal yang kita cari semua. Makanya saya pikir kita bangga. Orang punya banyak harta, tapi sini pernah lupa Tuhan.
Orang punya jabatan besar tapi tidak lupa Tuhan. Bahkan ada kita lihat pejabat-pejabat tertentu, dia orang besar tapi di gereja dia jadi diaken. Saudara tahu kalau saya tidak salah rekam, Ronald Reagan, salah satu presiden Amerika Serikat, adalah Sunday school teacher, guru sekolah minggu. Saudara lihat? Karena mereka dan saya dan kita mau mengatakan bahwa warisan kekal Yesus Kristus itu yang penting, dan kita mencari itu untuk membuat kehidupan kita yang kita jalani sekarang lebih berharga dan bergairah. Lalu dia bicara pada ayat kelima soal pemeliharaan Allah. Allah pelihara kita. Allah lakukan itu dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Ayat kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu senantiasa menantikan keselamatan dan seterusnya. Tuhan janji pelihara kita. Makanya Yesus bilang begini, jangan lupa papa mama ya, saudaraku ya. Bahkan dalam saat sulit hidup ini, burung pipit dijual hanya dengan harga seperti itu. Tetapi dia tidak jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Apalagi bapak mama dan saya yang Tuhan sayang. Jangan lupa ini. Kalau nanti datang masalah besar dalam hidup kita, kalau nanti datang tantangan besar dalam hidup kita, bilang dengan diri kita, burung pipit yang harga hanya begitu Tuhan jaga. Apalagi kita. Tak mungkin rambut kita jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izin terjadi. Kasih tahu bahwa hidup kita tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada keadaan, tidak tergantung pada usaha manusia ansih. Tapi hidup kita tergantung pada pemeliharaan Allah. Allah pelihara kita. Hari ini Allah bangunkan kita di pagi hari. Sebentar setelah pulang gereja ibadah, Allah tolong kita bekerja sampai seterusnya. Ini tentang Tuhan pemeliharaan. Dan ini dahsyat. Orang percaya seharusnya merenungi itu. Sayangnya Philip Yancey saya lagi menggumuli dengan catatan sekarang. Dia cerita begini, sayangnya ini dunia modern tutupi botong hati, mata batin semua, sampai kotong sendiri lihat pemeliharaan Allah. Berapa banyak kita yang di alam Betel Molava yang sangat dahsyat ini, masih kalau kita bangun pagi lihat pohon-pohon, ya Tuhan alam ini begitu indah. Waduh ada suara burung-burung. Atau jangan sampai bangun pagi langsung ribut-ribut buka ini HP segala macam seperti orang. Berapa banyak kita masih duduk sejenak, tinggalkan dulu yang ini ribut-ribut. Stop. Lihat dulu ada orang berjalan, mama tanam sayur di sana, lihat bagaimana anak-anak cangkutan. Waduh dahsyat sekali hidup ini. Lihat pohon-pohon luar alam Betel Molava yang sangat dahsyat. Masih kita rasa kagum atau tidak? Kalau tidak mungkin kita sudah kehilangan kepekaan. Karena ini dunia punya kemilo, tutupi semua botong hati. Masih tidak rasa kagum ketika melihat seorang nenek yang sudah bungkuk-bungkuk seperti kami biasa lihat, masih bisa jalan pelan-pelan datang gereja, masih kagum tidak? Atau biasa-biasa saja? Masih kagum tidak ketika bapak mama mencangkul tanah, taruh bibit sayur di situ, tiba-tiba berapa waktu kemudian dia mulai bertumbuh, hari ini esok, luar biasa. Ini kan cara Tuhan bekerja. Harus kagum. Kalau kita masih kagum artinya kita masih percaya dunia masih Tuhan pelihara. Tapi yang instan-instan yang kemilo di luar suka tipu botong. Karena kita terlalu terpana dengan yang kemilo dalam modernisasi ini, walaupun itu tidak salah. Kita lupa pemeliharaan Allah itu juga ada. Hanya dengan kicauan burung di pagi hari maka kasih tahu kamu masih hidup. Tuhan masih beri kesempatan. Amin. Hanya dengan itu tak usah melebe-lebe begitu. Hanya dengan bangun pagi bisa buka jendela. Aduh ternyata maaf ya belum tangan ini masih bergerak nih. Lidah masih bisa nyanyi Yesus baik. Masih bisa makan sesederhana apapun hari ini. Wah Tuhan terima kasih masih pelihara saya. Tapi kita terlalu fokus dengan yang besar-besar, akhirnya kita lupa Tuhan pelihara kita. Waktu di Ampuang 2 hari saya makan jagung setengah mantap baru saya rasa. Ketika pulang apalagi masuk Betel Molava karena 14 tahun di Advent tidak pernah makan daging fafi toh. Advent sudah makan fafi toh. Waktu di sini datang langsung mama udah pun buatan. Waduh ini dia bilang ini kayaknya
harta karun muncul di sini. Waktu nikmati makan tuh bapak mama kan biasa makan. Saya kan sudah bilang 14 tahun di Amarasi Advent tidak pernah makan daging babi, daging anjing. RW tidak dimakan, kecuali RT dimakan begitu. Jadi waktu kesini saya waktu menikmati itu, aduh lezatnya. Karena apa? Karena jarang. Oh ternyata sesuatu itu walaupun biasa-biasa harus diberi arti karena kita menganggap dia luar biasa. Amin saudara. Jadi pulanglah kalau mama masak kangkung sampai teriak bilang kangkung terus hari dulu. Lu mau makan apa? Kalau lu mau makan brokoli nah tanam sendiri toh. Kalau masih ada mama tua goreng mak goreng tempe di situ enak makan, terima kasih mame. Kalaupun sampai makan dan belum ada menu, bayangkan saja bahwa di situ ada ayam goreng, tutup mata lezat. Amin. Tepuk tangan dong kalau begitu, dahsyat. Baik, kita pindah yang berikut 6 sampai 7. Tuhan pelihara kita, Tuhan sayang kita, Bapak Mama yang terkasih. Tapi ayat 6 bilang begini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Gembira oleh pencobaan. Ini sama dengan bilang maaf ya, mari gila sudah sebelum waktunya. Masa kau tahu gembira atas pencobaan? Siapa mah gembira atas pencobaan? Ini Petrus, ini Karmana. Oh jangan salah tafsir, dia tidak bilang kita gembira atas pencobaan. Tidak ada orang bergembira atas pencobaan. Kita bersuka cita karena keselamatan dari Tuhan pemeliharaan Allah itu jaminan. Makanya waktu ada cobaan datang pun kita bergembira. Karena itu ketika dalam doa-doa kita bilang bersyukurlah atas pencobaan, salah. Bersyukur atas malapetaka bencana itu salah. Karena kita tidak bersyukur atas malapetaka, atas duka cita, atas bencana, tidak. Tetapi kita bersyukur di dalam itu semua Tuhan Allah pelihara kita. Amin ya. Jadi orang Kristen tidak bersyukur ketika dia dapat pencobaan. Tidak bergembira, enak pencobaan datang, enak sekali ini. Itu ada terganggu di bagian kiri kanan begitu. Tidak bisa. Kita tidak gembira atas pencobaan, tetapi kita bersyukur karena di dalam pencobaan itu pun, di dalam mara bahaya itu pun yang terjadi adalah Tuhan tetap jaga kita. Makanya Yesus punya doa selalu benar, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena kami bisa lompat sendiri ke dalamnya. Itu jawab dari gereja Katolik ya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tuhan. Tak usah repot-repot, kok kau biasa lompat sendiri di dalam Tuhan. Artinya seperti ini, Tuhan karena dunia ini jahat, peganglah tangan saya supaya jangan terpikat dan hancur karena pencobaan. Itu maksudnya. Jadi kita tidak bergembira atas itu. Kita bergembira karena Tuhan memelihara kita sekalipun di tengah cobaan. Dan tujuan cobaan itu apa? Memang ada permainan kata pencobaan atau cobaan dan ujian. Sebenarnya Tuhan itu tak pernah coba kita. Dia menguji kita. Karena di akhir ujian itu dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Apa itu? Iman kita akan murni. Setelah kita diuji oleh Tuhan dalam konteks Ayub, setelah Ayub dicoba, lebih tepat diuji oleh Tuhan, setan memporak-poranda kehidupannya, anak-anaknya mati dalam seketika, hilang, ludes harta semua yang dia punya, lalu penyakit yang berbau busuk dari ujung rambut sampai kaki. Terakhir apa yang Ayub bilang? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut semua perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Itu akhir pasal 42. Karena di akhir semuanya Ayub katakan, ternyata dalam hidup ini silahkan iblis dan dunia ambil semuanya. Renggut anak-anak saya dalam satu waktu, mati semuanya. Renggut semua prestasi dan prestise saya, kekayaan saya cabut semua. Bahkan biarkan istri saya menjadi manusiawi sampai bilang, you mati sudah kutuk lu pun Tuhan, dan matilah bersama Tuhanmu. Karena ternyata dia tidak punya intervensi dalam hidup kita. Tapi di ujung catatan Ayub dia katakan, ternyata Tuhan itu hebat. Dia hanya mau ajar Ayub dan saudara dan saya bahwa ujian iman yang murni lebih daripada emas murni itu terjadi ketika kita punya hati lebih melekat pada Tuhan. Tuhan itu harta sesungguhnya. Tuhan itulah puncak kita bersuka cita dalam hidup ini. Saya perlu bilang begini supaya kita jangan terjebak dengan teologi murahan.
teologi sukses, teologi prosperity, kemakmuran yang memedohi banyak orang di saat sekarang ini. Datang cari Tuhan karena ada U di balik B, udang di balik batu. Batunya hancur ketahuan, motivasinya tidak benar. Kita buka-bukaan saja. Saya ada ikuti sekarang pemahaman Alkitab yang sangat keren, Bible study. Dan tadi pagi baru saya dengar 15 menit tapi tampar saya ke hati. Hati-hati hamba Tuhan dong juga. Hati-hati bengkok Tuhan. Jangan pakai nama Tuhan untuk tipu orang. Selidiki motivasi kita baik-baik. Jangan hanya pikir asal bilang Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, sudah cukup. Buktikan. Jangan mulutnya bilang Tuhan mengasihi tetapi tangannya tidak pernah memberi. Jangan bersaksi bahwa Tuhan itu baik tapi tiap hari tidak pernah menunjukkan empati pada orang lain. Jangan bersaksi Tuhan itu Maha Pengampun tapi orang di dalam rumah buat salah dendam luar biasa. Tapi berani ya bilang Tuhan itu Maha Kasih. Motivasi tidak benar. Makanya tujuan dari ujian itu supaya murni iman ini. Tuhan itu harta dan jangan ajar dia cara memberkati kita. Kalau Tuhan sudah jadi warisan paling kekal, Tuhan tujuan dari pemurnian iman, jangan ajar kita. Karena pasal terakhir dari Ayub menunjukkan Tuhan memberkati dia berapa kali lipat. Luar biasa. Ini Bapak Mama. Jangan terperdaya dengan orang yang berkhotbah di YouTube atau di mana-mana teologi kemakmuran, omong terlalu manis. Lu pikir hidup sama lupung bibir yang manis itu. Lu kalau rajin berdoa, pasti Tuhan kasih semua, betul? Oh jangan amin, saya jangan amin. Jangan amin dulu. Karena ada orang rajin berdoa pun Tuhan sonde kasih. Betul? Bagaimana WL? Betul? Jadi saya mau koma begini ya. Karena ada yang bilang begini, kalau kamu selalu rajin berdoa Tuhan akan kasih. Ah, yang benar saja. Mari jawab realitas pandemi Covid. Mari jawab. Apa kurang jemaat Bethel Molava berdoa sampai berlutut lalu terjadi kematian? Saya tanya. Sampai berlutut kan? Tapi doa tidak dijawab. Kalau begitu, tidak semua doa dijawab walaupun itu mengatakan bahwa Tuhan sayang kita, tidak berarti semua doa kita dijawab. Tetapi Tuhan itu tetap menyertai kita. Itu maksudnya. Kalau bilang selalu berdoa akan Tuhan jawab, berapa banyak orang tes ASN kecewa. Datang pandita, datang ke hamba Tuhan, datang ke mana-mana, doa-doa, semua orang sudah di ASN, dia belum kesampaian. Betul kok sonde Bapak Mama. Jadi ini iman ini harus realistis. Maksudnya bahwa karena yang paling penting itu tujuan pemurnian itu iman itu pada Tuhan Yesus, bukan pada hal-hal yang ada yang kita inginkan. Karena kalau kita lebih mencari yang ini dan itu, giliran tidak dapat, sudah pasti kita kecewa dan kasih tinggal Tuhan. Makanya tujuan ujian itu pemurnian iman. Tapi kalau Tuhan sudah kasih kita tujuannya pemurnian iman bersama Tuhan, Matius 6:33 akan terwujud. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan duluan maksudnya. Pertanyaan satu tadi, Tuhan duluan dan iman kita murni, maka yang lain-lain akan datang. Sehingga kita bilang, sama ke mimpi Tuhan pulihkan maupun hidup. Amin. Itu. Beta hanya minta ini beta hanya minta ini. Baru 2 hari lalu beta pun kawan dulu kotong doa di Osapa. Saya ingat di Pak almarhum atau mendiang Moses Klaki. Dia masih pemuda yang bingung dengan skripsi. Sekarang Wakasek dia sudah pindah ke bawah mata situ. Kemarin dia kaget saya di sini. Dia datang bertamu berapa hari lalu. Lalu saya bilang masih ingat saudara dulu bro. Waktu kotong beta masih belum vikaris, juga masih beta vikaris dan lu waktu itu masih kuliah. Lu bingung dengan skripsi seterusnya. Supaya datang berdoa. Terus ada jawaban Tuhan. Tidak sangka lu jadi ASN di Sabu. Lalu istrimu melahirkan ambil S2 di S3 di Swiss sana, sekarang datang sudah terberkati kau jadi Wakasek. Tolong ingat itu. Artinya apa? Kalau orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu waktu Tuhan akan pulihkan dia dan dia seperti bermimpi. Itu maksudnya. Tetap maksudnya sama. Karena yang dia cari itu Tuhan. Maka Tuhan bilang dia waktu datang, ini bonusnya. Ini bonusnya. Jadi maksud dari semua pemurnian iman adalah biarlah hati kita melekat pada Tuhan. Maka Matius 6:33, segala yang kita butuhkan
akan ditambahkan kepadamu. Itu maksudnya. Iman yang jujur, tertuju pada Tuhan, dan Dia memberkati kita dengan cara yang dahsyat, luar biasa. Dan dibicara juga soal Allah yang dalam iman Petrus memimpin kita sampai zaman akhir. Bukan akhir zaman sudah habis semua. Jadi jangan sampai kita bilang, Bapak Mama sekarang ini sudah akhir zaman. Sudah akhir zaman sekarang. Bukan akhir zaman, ini zaman akhir. Ada yang bilang, Bapak Mama sekarang ini kita sudah ada di akhir zaman. Ini bukan akhir zaman itu Tuhan sudah datang. Ini zaman akhir. Jadi Petrus bicara soal zaman akhir di mana kasih Allah itu tetap memelihara kita sampai di sana, bahkan dengan tantangan kehidupan yang berat di zaman akhir seperti ini pun Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Yang berikut kita lompat pada ayat 89. Tujuan dari cara Tuhan menolong kita atau membimbing kita, ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yesus bilang dalam Injil Matius, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Itu. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Saya bawa ini dalam sebuah cerita. Chesterton cerita demikian. Ada dua orang tamatan teologi dari pendeta. Yang satu ketika dia tahu dia akan ditempatkan di daerah yang sangat jauh di pelosok, dia tidak mau. Maka dia putar haluan. Dia bilang lebih baik saya jadi dosen, jadi pengajar. Kayaknya saya tidak bisa hidup di tempat yang terlalu jauh, di kampung. Dia pilih di penjalan. Yang satu ketika dia dapat tempat yang paling jauh pun, karena dia belajar beriman pada Tuhan, dia turun. Dalam cerita yang sangat bagus ini. Yang satu ketika turun di kampung, dia mulai belajar menyangkali diri, belajar menghormati Tuhan, dan belajar bahwa Tuhan pelihara dia walaupun tempatnya sangat sulit. Tahun berlalu, bulan berlalu, belasan tahun bahkan puluhan tahun berganti. Yang dari kampung sana itu, dia akhirnya datang ke tempat di mana teman lamanya dulu yang tidak mau menjadi pendeta di kampung, menjadi dosen di sebuah kampus yang ternama. Dia datang ke kampus itu. Dia coba masuk ke kampus itu, dia tanya pada bagian orang di administrasi, apakah kalian kenal nama orang ini? Siapa namanya? Chesterton bercerita, dia bilang, namanya ini. Tolong kamu lafalkan namanya, sebutkan namanya. Lalu misalnya namanya Marcel, dia omong M-A-R seterusnya. Marcel siapa ya? Kami cari-cari dulu di file. Yang mana? Yang mana? Oh, tahun berapa di sini? Orang sudah lupa. Namanya sudah berdebu. Kisah itu ditulis dengan baik oleh Chesterton, mau kasih tahu begini. Jangan ukur Tuhan. Jangan pertahankan nyawa kita hanya untuk tahu satu hari kita kehilangan. Saya tidak bilang Bapak Mama dan kita semua anak-anak kita jadi pendeta, bukan itu maksud cerita ini. Tapi berapa banyak kali kita hitung-hitung sama Tuhan. Omong soal keselamatan jiwa. Berapa banyak kali dalam hidup ini kita menjadi pribadi yang mengatakan pakai matematika ini dalam hubungan dengan Tuhan. Jangan. Dia pikir dengan dia di kota, dia pikir dengan jadi dosen hebat, dia akan benar terkenal. Hanya beberapa tahun kemudian sudah tidak ada lagi. Bahkan para pegawai situ cari-cari nama, yang tahun mana, yang nama siapa, potong tahu leh. Sedangkan yang tadi lepas nyawa karena Tuhan dan dilupakan oleh gemerlap dunia selama puluhan tahun, dia datang menjadi pribadi yang lebih kuat karena Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Tetapi yang mau mempertahankan nyawanya, ia justru akan kehilangan. Barang siapa yang karena Tuhan, dia berkorban karena dia cinta Tuhan. Jangan takut. Kalau tidak pada diri Papa Mama sekarang, keturunanmu akan diberkati. Saya melihat itu di Ampoang, tempat yang sangat sulit. Apalagi di Alor, tidak pernah kami lihat motor di sana. Jangan omong mobil, motor saya tidak ada di sana. Di Ampoang saya tinggal sampai orang salah tafsir, pikir saya mahasiswa praktek.
Karena tinggal di rumah daun dan kalau hujan itu air masuk kami lompor semua sampai tempat tidur saya kebasahan semua. Belum saya pulang dan kadang-kadang tikus makan itu kapok semua. Mau tidur atau mau angkat ini kapok, kita tidur di atas itu. Taruh kain saja tidur di situ. Tapi Tuhan kasih tunjuk di depan mata biji saya. Ketika saya mutasi ke Ponain, anak dari keluarga yang saya tinggal, kita sebut wakil ketua karena saya tinggal di rumah itu. Waktu KPI di sana ada keluarga dari Konino datang, cerita yang dahsyat. Dibawa anak perempuan di sekolah, sekarang sudah S2, disahkan pernah studi banding di Korea. Yang laki-laki dapat beasiswa kuliah di Jogja sana. Saya ketemu waktu rekoleksi 2013 masih di Amarasi. Dia peluk saya dan menangis, tapi saya pulang dan saya terharu. Oh ini ya cara Tuhan memberkati. Dulu botol makan sama bagi. Kita tinggal, kita tahu. Mau makan pikir-pikir kalau beta makan banyak kasihan yang ini dong. Makan jagung setengah manta. Hujan datang bangun pagi orang lain tidur enak-enak. Kami sudah kebasahan muka subasa semua. Sudah lumpur semua jadi taruh batu di situ kami injak-injak batu sampai ke maaf ke WC. Kehilangan betul. Maka kalau saya pakai logika, saya bukan orang yang terlalu punya karena keluarga saya juga sangat sederhana. Papa mama butuh huruf, tapi saya tidak pernah hidup serusak, maksud saya sesusah itu. Tidak pernah. Tapi waktu menjalani itu bersama Tuhan, Tuhan balikan keadaan setelah puluhan tahun kemudian. Kau sudah kehilangan nyawa karena Yesus, kau dapat sekarang. Kau sudah melepaskan semua karena Yesus. Yesus ganti sekarang. Maka tanya diri saudara dan saya, kalau kita berkorban untuk Tuhan, mungkin bukan di kita, keturunan kita Tuhan berkati. Papa kita dulu adalah seorang penatua gereja, sampai saya dengar cerita-cerita di sini. Meninggal dalam pelayanan. Jangan takut papa mama sayang. Tuhan berkati buat tumpu anak-anak. Amin. Tuhan tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Maka kalau kita bergereja dan berkorban, itu dahsyat ya, luar biasa. Jangan tahan nyawa, karena kita kecewa satu kali kita kehilangan. Saya langsung pada yang terakhir, 10 sampai 12. Seperti para nabi yang meneliti kitab tentang Mesias dan seterusnya. Orang yang hidup dalam pengharapan, iman dan kasih, menghormati firman Tuhan. Saya agak miris ya. Orang bilang ini sujaman Pak, papen bro papen. Ini sujaman modern, ngapain baca Alkitab? Hah? Begitu. Baca saya yang lain. Oh ya. Soalnya perlu lagi firman Tuhan zaman sekarang, yang penting tahu semua informasi, makanya jadi orang yang kepo. Artisku hidup semua sampai dia tempat tidur juga botong kepo. Tetapi Yohanes 3:16 sudah lupa tuh. Ini karena di sini saya lihat jago di Amarasi, kita tanya, coba omong tentang 10 tulah. Hah? Tulah itu apa? Bingung semua anak-anak kita. Coba omong pengakuan iman, tidak tahu lagi. Apalagi suruh buka kitab Esra 1-2 Tawarik, tidak tahu lagi mau buka di mana. Sindrom zaman ini buat orang lecehkan firman Tuhan. Padahal para nabi teliti sampai malaikat saja dikatakan ayat 12 cemburu karena tidak pernah lihat Mesias yang lahir, tapi kita dapat kesempatan emas lalu kita buang-buang. Alkitab bilang begini, carilah Tuhan, Yesaya, selama ia berkenan ditemui. Amin. Selama masih punya waktu dengar firman Tuhan, bisa datang gereja, gunakan kesempatan itu. Akan ada satu waktu kita tidak bisa lagi datang ke sana. Para nabi teliti, sangat menghargai firman. Kenapa orang Kristen zaman sekarang tidak menghargai? Saya harus jujur, banyak kita juga para pelayan sekarang yang begitu melecehkan firman Tuhan. Saya minta maaf, ini saya buka-bukaan biar ke otokritik pada diri sendiri. Heran juga ada pendeta-pendeta. Malam minggu bertelepon orang tanya, besok khotbah apa, bisa kirim itu khotbah kok, beta terlalu sibuk. Oh lu saking terlalu sibuk sampai lupa Tuhan yang utus you. Enak saja you.
Tapen kirim khotbah dong, kotong sepuluh khotbah besok. Beta terlalu sibuk. You saja yang sibuk, kami tidak sibuk. Kalau yang omong jemaat biasa karena dia bergumul dengan pekerjaan ini itu, masa hamba Tuhan bilang kirim khotbah kau besok kau bangun khotbah, angka kau baca sah. Oh itu ya cara kita ya. Kasihan tidak hormati firman Tuhan. Padahal malaikat saja cemburu karena kita tahu itu firman, dan firman termanifestasi, lebih tepat diinkarnasi dalam diri Yesus jadi manusia. Tapi kenapa para pelayan Tuhan tidak fokus itu? Kenapa gereja sekarang tidak lagi berfokus pada pemberitaan firman? Karena dia hanya bicara soal diri sendiri. Berapa banyak orang pakai mimbar Tuhan, bukan menolong umat, tapi datang celoteh tentang dirinya sendiri. Berapa banyak mimbar yang digunakan di gereja-gereja dimanapun, gereja arus utama seperti kita gereja karismatik, hanya orang bayangkan khotbah 50 menit, cerita dia ke Israel 45 menit, omong firman Tuhan 5 menit, habis pulang haleluya salam begitu. Tidak tahu malu. Kau mau pilih Israel, terserah kau pilih Israel dong. Siapa kepo dengan kau pilih Israel? Orang omong firman Tuhan, amin. Itu dong, harus kita kembali firman Tuhan. Bayangkan masa naik ke sini, omong 50 menit cerita tentang dia punya hebat, semua dia punya wah luar biasa, semua dia pendiri. Nanti 3 menit, demikianlah firman Tuhan, amin, pulang sudah. Ini waktu saya siap, saya ditampar Tuhan betul-betul nih waktu siapin dari hamba Tuhan tidak boleh begitu. Oh nabi-nabi saja dekat dengan Tuhan, dengar langsung dari Tuhan, teliti firman Tuhan. Masa kita zaman sekarang tidak? Karena itu kita ending seperti ini Bapak Mama ya. Sampai kapanpun hormatilah buku tua ini, amin. Kalau di rumah papa mama adik-adik punya waktu, dan pasti punya ya, bacalah 1-2 ayat. Kalau dalam persoalan, coba buka firman Tuhan. Tuhan ajar saya, amin. Daripada langsung berkelahi, langsung marah-marah, coba Tuhan ini pergumulan ini ajar saya apa. Hormati teteh manis. Kita tidak bisa lihat dia secara fisik lagi. Makanya Petrus bilang yang berbahagia ini kita, tidak lihat dia namun mengasihi dia. Bagaimana caranya? Ambil ini buku, bacalah, taruh di hati. Sebelum tidur malam mungkin capek, baca 1-2 ayat. Bicara dengan Tuhan Yesus, maka pasti hidup kita akan berubah. Kita punya teman curhat, sahabat dan juru selamat yang setiap hari bisa duduk di tempat tidur kita, di sudut kamar waktu mama-mama mengarahkan hati pada Tuhan. Waktu orang-orang muda frustasi, maaf ya, bukan moralis, botong mapi minum berapa botol pun Tuhan sudah ada di sana. Tapi kalau kau simpan itu botol tanda dengan Tuhan, beta juga capek. Tiap kali masalah lari pi botol sah. Karena mana kalau Tuhan datang omong dengan beta dulu kau, baca di firman saya, Tuhan akan tinggal di botol hati, amin. Setiap punya masalah jangan cepat-cepat kayak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Duduk di rumah kita, mau sederhana apapun kita pun kamar, ambil Tuhan pun firman, baca. Di luar sana orang kasih nasihat, tapi kebanyakan adalah nasihat yang bisa diuji, bahkan terkadang menyesatkan. Tapi kalau Tuhan yang ajar secara diam-diam, dia ajar yang benar untuk kita. Kita tetap berbangga Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau ada bapak-bapak yang masih punya waktu dalam kesibukan, masih bisa sedikit baca firman, berdoa dengan keluarga, bisa datang ibadah. Itu Bapak hebat sayang. Pertahankan itu sayang. Mama-mama yang sibuk di kantor, di kebun, di mana luar biasa, anak-anak pun soal banyak, tapi tidak pernah satu malam kita lihat selalu bangun berdoa. Mama dong, itu dahsyat mama. Orang-orang muda yang selalu sibuk di sana karena tertarikan dunia begitu hebat, kakak adik dong, betul sayang. Tapi masih punya waktu ada bersama Tuhan dalam ibadah baca firman. Kakak dong, adik dong, itu hal yang paling baik. Disitulah muncul pengharapan, disitulah muncul iman, disitulah muncul kasih pada Tuhan. Dan disitulah muncul seperti yang Petrus bilang, saya tidak pernah sama lagi ya, karena Tuhan Yesus telah melahirkan kita kembali. Tuhan tolong kotong dengan firman dan perenungan pada pagi ini. Amin.